mau siapkan hati kita. Walaupun kita masih terbatas, kita masih ibadah streaming di rumah masing-masing, tapi mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita mau berikan penyembahan, ucapan syukur kita, untuk kita tinggal dalam hadirat-Nya. Suara
bahwa kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau terus sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu yang kudus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan kepada berakhirnya. Bila setiap puji-pujian kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Dan ucapan syukur kami peralaskan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama pada malam hari ini kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau puji sembah Dia. Kita umat-umat yang ditebus. Kita mau mengangkat pujian bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap janji-janjinya tidak pernah datang terlambat dalam setiap kehidupan.
tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini, keadaan sekarang ini. Tapi mari sama-sama kita mau nyatakan, kita akan tetap terus percaya akan janji-janji Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai pengakuan setiap kita. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, selama Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berjalan. Kami percaya kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tidak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, kami terus percaya janji-Mu Tuhan yang tiada pernah terlambat indah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi dalam selanjutnya, saya serahkan kepada hambanya. Seperti fajar pagi hari,
kasih untuk penyertaan-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa di ibadah pada hari ini. Dan tidak berlambatan, mari yang di rumah kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-24. Kita buka dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-24. Nanti saya bacakan. Kejadian 5 ayatnya yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul bergaul dengan Allah. Tidak ada catatan lebih tentang Henok dan tidak ada catatan yang mendeskripsikan lebih tentang kehidupan Henok. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-14 di situ tertulis juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Di situ ada pernyataan bahwa Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam. Dan dia itu hidup selama 365 tahun. Dia hidup selama 365 tahun. Dan dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, Ibrani 11 ayat yang kelima, karena iman hidup Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan lagi karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kehidupan Henok dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 5 di sini bahwa hidup Henok berkenan di hadapan Allah. Dan dia memberi kesaksian, padahal dia tidak memiliki catatan lebih, tidak sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain memiliki catatan yang lebih daripada catatannya dia. Dan kita akan belajar bersama-sama cara bergaul dengan Tuhan. Dan bagaimana bergaul itu? Apa pengertian bergaul itu? Dan ketika kita ingin bergaul dengan Tuhan, bergaul lebih dekat lagi dengan Tuhan, sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anaknya Tuhan, kata bergaul itu, dia memiliki arti dekat dan melekat. Berarti bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita mempunyai kehidupan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan punya kehidupan yang erat dengan Tuhan bukan hal yang sia-sia bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anak muda yang hidup dalam Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa bergaul dengan Tuhan? Bagaimana cara agar kita dapat bergaul dekat dengan Tuhan? Dalam Mazmur 25, Mazmur yang ke-25 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu bergaul erat dengan Tuhan. Berarti ketika kita takut akan Tuhan, otomatis kita akan bergaul dengan Tuhan. Dan takut di sini itu bukan seperti kita melihat hantu atau kita melihat kalau teman-teman yang masih sekolah takut pada guru-guru yang killer mungkin. Bukan seperti itu, tapi takut di sini itu dikatakan bahwa takut memiliki rasa segan dan hormat kepada Tuhan. Memiliki rasa segan dan hormat akan Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki karakter yang seperti ini. Karakter yang takut akan Tuhan, karakter yang memiliki rasa segan dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan karakter yang seperti ini tuh harus melekat dalam kehidupan kita. Pengenalan pribadi akan Tuhan dan persekutuan erat dengan Tuhan adalah bagian khusus dari mereka anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pengenalan pribadi akan Tuhan dan kehidupan yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan
adalah bagian khusus dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan salah satu tokoh Alkitab juga, dia itu memiliki kehidupan yang erat dengan Tuhan. Dalam kejadian tadi, kejadian 5 ayatnya yang dalam kejadian 6 ayatnya yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Allah di mata Tuhan. Jadi kehidupan Nuh juga mendapat kasih karunia. Kehidupan Nuh yang bergaul erat dengan Tuhan mendapat kasih karunia dari Allah itu sendiri. Ketika kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, bahwa hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, sama seperti Nuh, hidup yang memiliki hidup yang tidak bercela, memiliki hidup yang erat, punya pengalaman pribadi punya pengenalan pribadi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Kenapa kita harus memiliki pergaulan yang dekat dengan Tuhan? Sama seperti Henok dan Nuh. Pertama, ketika kita belajar soal Henok diangkat agar dia tidak mengalami kematian. Dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa ketika Henok diangkat agar dia tidak mengalami kematian itu. Tuhan mengangkat Henok, dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena dia memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan karena bergaul dengan Tuhan. Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa bergaul dengan Tuhan itu bukan hal yang sia-sia. Tetapi berkat-berkat yang tidak terduga menjadi bagian dari mereka yang bergaul dengan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, apalagi yang tidak sekolah, tidak ada kegiatan sama sekali, itu pasti mereka mainnya sosmed, YouTube, bahkan game online. Banyak dari mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka bisa manfaatkan itu agar mereka bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tapi mereka malahan memanfaatkan hal-hal yang seperti itu untuk hal-hal yang ya di luar dengan keinginannya Tuhan. Tetapi di sini firman Tuhan pada hari ini dikatakan bahwa ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan, ada berkat-berkat yang tidak terduga dalam kehidupan kita, yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak tahu itu berkat apa, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa pengenalan akan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan bukanlah hal-hal yang sia-sia. Karena kapan lagi kita akan menikmati saat-saat yang seperti ini? Kapan lagi kita bisa lebih intim lagi dengan Tuhan? Karena dalam Amos 8 ayatnya yang ke-11 sampai 12, dalam Amos yang ke-8 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatkannya. Ketika kita hidup hanya untuk menyanyiakan hari-hari kita dengan sosmed, dengan YouTube, dengan game online, bukan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan lebih bergaul lagi dalam kehidupan Tuhan, kita akan menikmati apa yang dikatakan Amos di dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12. Dan manfaatkan saat-saat seperti ini lebih dekat lagi dengan Tuhan dan lebih dekat dengan keluarga. Jadilah generasi muda yang bergaul dengan Tuhan, jadilah generasi muda yang erat dengan Tuhan, jadilah generasi muda yang punya pegangan teguh dengan Tuhan. Karena kita adalah tiang-tiang gereja, kita adalah masa depan gereja, kita adalah masa depan
untuk bangsa ini. Dan jadilah generasi yang seperti itu. Jadilah generasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi firman Tuhan. Tetap semangat, tetap cari Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mengakhiri Tuhan ibadah ini. Biarlah Engkau yang memberkati dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi kami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Perlindungan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. The God of the impossible. The God of the impossible. The God of the impossible. You are the God of the impossible.